Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ahlan wa sahlan dengan para jemaah salihat Ahlul Quran, baik yang offline maupun yang online. Ya. Semoga walaupun online tetap hatinya offline. Ya, yang offline apalagi insya Allah baik hati maupun jasadnya offline semua. Ya. Ucapan malaikat kepada seorang muslim yang mendatangi saudaranya dengan mendoakan tauba mamsyak, ya, tauba mamsyakunna, semoga perjalanan ibu-ibu dari rumahnya ke sini betul-betul membawa kebaikan, membawa hidayah, membawa rezeki, bahkan insya Allah membawa husnul khatimah. Ya, entah ini saya belum siap ya untuk satu persatu kenalan ya. Ini yang terjauh dari mana ini? Bandung juga. Oh, dari Bandung ya Allah. Begitulah kalau ketemu Ibu Ayu juga. Dari Bandung, Allah salam ya. Ya. Ya, insya Allah masih terus mencatat Ibu ya. Bekasi juga ada Bekasi. Oh, Bekasi, Allah salam ya. Depok, ya. Ya. Tangsel nggak ada, Masya Allah. Ya. Sebetulnya yang terjauh dari mana? Bandung, Jawa Tengah nggak ada. Nggak kalau yang di Zoom. Jawa Timur ada juga. Sumatera juga ada. Iya. Ya, pokoknya dunia ada insya Allah. Ya. Ya, alhamdulillah. Niat kita untuk ya multifungsi ini ya, ya ada silaturahim, ya ada aslinya gitu ya. Ya. Menuntut ilmu itu aslinya memang offline ya. Ya. Jadi online ini sebetulnya ya dengan plus minusnya ya. Tapi kalau disikapi dengan baik ya insya Allah plus ya. Tapi kalau disikapi dengan tidak keseriusan ya offline aja bisa nggak efektif, apalagi yang online ya. Jadi walaupun tidak ideal, insya Allah kalau dilaksanakan dengan ideal menghasilkan ideal ya. Ya semoga walaupun online selama ini ya, walaupun online selama ini tetap memberikan fadilah-fadilah offline gitu ya. Ya. Karena fadilah offline itu aslinya ada 4 ya. Wa mujtama'a qaumin fi baitin tillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum ya. Orang yang berkumpul untuk Al-Quran, maka Allah berikan as-sakinah, nazalat alaihimus sakinah ya. Wa wasyuathumur rahmah, Allah limpahkan rahmat ya.
Dan waktu kita belajar surat Maryam, kalau Ibu masih ingat, ya, bahwa surat Maryam itu surat yang dengan tema rahmat, baik dengan kata rahmat maupun dengan kata rahman. Ya. Bahwa nanti di hari kiamat itu Allah sering menyebut dirinya dengan Allah yang rahman. Ya. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ya. Bahkan marah sama bapaknya aja masih menyebut saya ini sebetulnya Rahman loh, ya. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Ya. Nabi Ibrahim menasihati ayahnya, ya, saya khawatir engkau diazab oleh Allah yang Rahman, ya. Ya abati inni akhafu yamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Ya. Kayaknya Maryam ini pertama kali Zoom itu ya. Ya. Tahun berapa itu berarti? 2000. Oh, Masya Allah. Ya. Awalnya itu memang Maryam ya. Baru dari Maryam baru An-Nur ya. Setelah An-Nur Al-Ahzab. Setelah Ahzab juz 28. Ya. 27, ini 26 udah mau hatam lagi. Ya. Ya, taqabbalallahu minkum sholihal amal insyaallah. Ya. Udah jangan ditanya masih ada bekasnya enggak. Pokoknya ngajinya aja itu sudah mulia di sisi Allah, ya. Ya kecuali yang mencatat insya Allah masih bisa dioprek-oprek lagi tuh. Ya. Jadi waktu di Maryam itu saya katakan, ya, karena Allah itu dalam banyak ayat kalau bicara hari kiamat selalu menyebut Dia yang Rahman, ya. Yauma la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa lahu qawla, di surat Thaha, ya. Saat-saat semua orang ketakutan, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma, ya. Tapi Allah, saya ini sebetulnya sayang kok sama kalian, ya. Ibnu Abbas mengatakan karena Allah tuh menampilkan sebagai sosok yang sayang sama manusia sampai iblisnya kegeeran, ya. Ibnu Abbas itu kata iblis itu jangan-jangan saya juga akan diampuni nih. Enggak mungkin lah, ya gimana? Sudah Allah katakan wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin, ya. Tapi bagi orang-orang beriman yang ini terbiasa menabung rahmat Allah, insya Allah menikmati Allah yang Rahman di hari kiamat itu, ya. Dan ini tujuannya ngaji itu supaya dapat ghasyiat umur rahmah, ya. Dan kata ghasyiyah itu menunjukkan sesuatu yang melimpah, ya. Jadi bukan, ya, sesuatu yang unlimited, itulah ghasyiyat umur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah, ya. Maka pertanyaan Ustaz, kalau online itu masih dapat fadilah ini enggak, ya? Ya wallahu alam, ya. Tapi nggak mungkin juga nggak dapat, ya. Ya andai kata mau dapat 50% udah untung lah, ya. Ya. Ya, dapat nazalat alaihim sakinah 50%. Nah kalau perusahaannya kalau 100 kali pertemuan banyak juga, ya. Ya, makanya sering diingatkan, ya, jangan sampai terfitnah oleh online, ya. Terfitnah oleh online itu apa, ya? Mentang-mentang online, ya, sambil tiduran kan bisa dengar juga, ya memang bisa dengar, tapi ya yang namanya tiduran nggak ngapain, tidur beneran, ya. Apalagi bersayup-sayup tauji begitu, wah itu bisa nggak bangun-bangun tuh.
Dan jangan terfitnah oleh online. Online itu anggap aja sebagai satu pertolongan Allah. Ya Allah, bisa ya sekarang ini ngaji cukup di rumah. Ya, ya 10 tahun yang lalu mana mungkin ngaji begini. Ya, jadi tetap serius walaupun online. Ya, ya. Sebagaimana insya Allah mungkin nggak satu ya, ya selalu mendengar dengan mencatat, selalu meluangkan waktu, mau kondisi apapun, pokoknya nggak mau ketinggalan. Nah, insya Allah ini ya online tapi rasa offline gitulah ya. Ya. Lagi di mobil dengerin ya. Lagi umur ya bangun jam 1 kali itu ya. Ya. Sebagaimana kalau saya ngisi ya bangun jam 1 supaya bisa ngisi di sini jam 6 misalnya. Ya. Jadi insya Allah ketika dua-duanya merasa offline ya disitulah insya Allah barakah ilmu, hidayah ilmu dan seterusnya. Ya. Dan semoga pertemuan ini menunjukkan bahwa kami ya Allah sebetulnya inginnya offline ya Allah. Ya, tapi kondisinya seperti ini. Ya. Ya, semoga walaupun online dicatat selalu offline oleh Allah. Ya. Untuk ibu yang hadir online, insya Allah juga ya tetap dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala keseriusannya. Ada selain tentang pentingnya ngaji, ya di balik ngaji itu ada ngumpul, di balik ngumpul dalam rangka ngaji itu ada zikir, ada minat Allah, ada ilmu, ada semakin merasakan ya, merasakan nikmat Allah gitu ya. Ya. Maka Rasulullah itu datang Jibril ya. Muhammad ya. Allah sangat bangga itu sama sahabat-sahabatmu ya. Fulan. Tapi nggak dikasih tahu kenapa fulan itu dibanggakan ya. Maka Rasulullah pun nanya ya, bahwa para sahabat kalian ngumpul ngapain ya. Ma ajlasakum kata kalian ngumpul sini ngapain ya. Ma ajlasana illa dzikrullah, kami ngumpul ya untuk mengingat Allah ya. Nahmaduhu, kita memujinya ya atas nikmat hidayah ini ya. Terus setelah nanya masih kayak meragukan, Allah ajlasakum bihadza, benar karena tujuan-tujuan itu. Benar ya Rasulullah, benar. Para sahabat bingung loh. Kok tumben-tumbenan Rasulullah dikasih penjelasan ya. Ya kayak percaya kayak enggak. Ya, maka Rasulullah mengatakan begini, ya. Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Ya. Maaf ya, saya bukannya memprovokasi kalian agar bersumpah karena saya nggak percaya. Cuma saya melihat antara informasi Jibril, Waalaikumsalam, ya, antara informasi Jibril yang kalian lakukan ini kayaknya nggak seimbang gitu, kemudian yang informasinya, ya, istilahnya kok begitu aja sampai Allah bangga. Innallaha yubahi bikumul malaika. Jadi saya bukannya memprovokasi kalian agar bersumpah karena saya nggak percaya, tapi barusan Jibril datang kepada saya bahwa Allah bangga dengan kalian. Ya. Setelah saya tanya, kalian ngapain aja? Ternyata dalam rangka menuntut ilmu. Atau offline dalam rangka menuntut ilmu. Jadi ini menunjukkan memang ngumpul itu di satu sisi memang tabiat manusia, naluri manusia.
Islam datang, ayo walaupun kalau ngumpul ini konsepnya harus untuk ini, ya, agar efektif. Ya. Ya. Kalau soal Nabi ngumpul, semua orang ingin ngumpul, ya. Ya. Kadang-kadang ada reuni dengan teman tahun 80-an, ya. 90-an itu ya, naluri untuk ngumpul, tapi untuk apa? Nah, itu tergantung keimanan manusia itu. Ya. Dan inilah dalam rangka kita mensyukuri, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam kajian Al-Qur'an ini yang alhamdulillah, ya, hari ini Allah takdirkan dengan sesi langsung offline, ya. Semoga suatu saat offline-nya bisa lebih intensif lagi, ya. Ya, ya. Jadi kemarin kita membahas, ya, ketika manusia itu baru masuk Islam, maka belum bisa disebut orang beriman. Ya. Qalatil a'rabu amanna. Ya. Ya. Baru juga kemarin masuk Islam, ya. Udah ngomong iman nggak bisa. Yang benar kamu itu baru Islamnya. Walakin qulu aslam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Namun keimanannya belum masuk ke hati kalian. Ya. Sumber iman itu harus kita ketahui adalah maka dari ilmu bisa punya modal, ya, modal dalam menghadapi kehidupan, ya. Kalau istilah ayatnya, Rabbukal akram allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Allah itu mengajari kalau manusianya mau belajar. Ya kalau manusia tidur terus tahu Al-Hujurat itu, ya nggak mungkin lah, ya. Allah itu udah menjamin, kamu akan saya ajari kalau kamu mau belajar, ya. Ar-Rahman 'allamal Quran. Kapan Allah mengajarkan Quran? Kalau kamu mau memproses gitu, ya. Yang para ulama mengatakan, ya, insya Allah di sisi Allah baik yang mengajarkan maupun yang belajar itu derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apalah keberadaan yang mengajarkan kalau nggak ada yang belajar. Ada yang belajar, nggak ada yang mengajarkan, juga nggak jalan. Jadi rukun proses terbentuknya ilmu harus ada dua orang ini. Ada yang mengajarkan, ya, ada yang mau menerima pengajaran itu. Makanya Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang dari usia siap menghadapi berbagai macam ujian. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi, ya, agar kami uji, ya. Diuji supaya taat, diuji menghadapi kondisi yang pahit,
diuji dengan tekanan syahwatnya supaya dia bermaksiat. Maka mereka yang berhasil menghadapi tiga ini disebut dengan sabr ala ta'ah, sabar dalam ketaatan, sabar dalam kehidupan yang pahit, ya, dan sabar dalam menghadapi jiwanya atau kecenderungan maksiatnya. Ya. Siapa yang menghadapi seperti ini sudah dakhalal iman fi qalbi. Ya, berarti imannya itu sudah masuk ke dalam hatinya. Ya. Dimana tiga hal ini menunjukkan bahwa manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada hubungan penghambaan yang luar biasa. Ya. Jadi belum sebelum iman kalau manusia itu gayanya masih kayak surat Al-Fajr. Fa'amal insan idza mabtalahu fa'akramahu wa kalau hidupnya baru Allah memang Allah itu baik, Allah itu sayang, Allah itu hidupnya mengalami kondisi yang pahit, ya. Apa itu penyakit, apa itu ekonomi, apa itu rumah tangga, apa aja, ya. Allah yang disalahin, ya. Wa amma idza batalan faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu ahanan. Ini berarti salah satu indikasi walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jadi mereka yang sudah masuk ke hatinya, ya, maka kenikmatan hidup itu hanya ada pada, ya, membangun baik. Karena ada seorang tabi'i yang ujian penyakit itu dari A sampai Z. Pokoknya semua tubuhnya itu dengan segala keluhan, sehat itu cuma mulutnya saja. Terus ada yang sampai maksudnya berempati, ya, Masya Allah. Syafaqallah ini hidupmu begini ini. Pokoknya kayaknya Abi ini dianggap orang yang paling sengsara gitu. Ya, ya. Tapi orang ini selesai dijawab, alhamdulillah saya nggak gitu-gitu amat, ya. Betul kehidupan saya begini, ya. Tapi selama mulut ini masih berfungsi untuk berzikir, bertasbih, baca Quran, ya. Ya. Kok saya merasa kayaknya baik-baik aja saya ini, ya. 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 Nah, ini contoh orang yang sudah dakhalal iman, ya, fi qalbihi. Iman itu betul-betul masuk, ya. Tapi kalau masih mengalami ini, mengalami itu, berarti masih walamma yadkhulul iman fi qalbikum. Wa in bismillahu syai'an, ya. Maka kalau kamu tahu ada Allah dan Rasulnya, Allah nggak akan mengurangi amal, ya. Bisa maksudnya pakai Allah nggak mengurangi amal, ya. Ya artinya setiap amal-amal saleh yang kamu lakukan itu kamu akan selalu dalam kondisi running atau OTW menuju keimanan ideal itu, ya. Ibarat orang ngapal nih, ya, mau ngapal tabarok, ya. Ya. Misalnya begini, saya ini Quran apa yang tabarok ini? Udah ada sebulan, saya ulang lagi, nggak ada yang paling kecuali ayat pertama doang. Ya. Ya. Itu versi manusia, tapi versi Allah enggak.
La yalitkum min a'malikum syai'an. Kamu hafal tabarak berapa? Sebulan ya. Dapatnya cuma satu ayat doang. Ya, tapi usaha-usahamu itu semua ada catatannya semua. Ya. Cuma aja nggak ditunjukkan oleh Allah. Dari catatan itu sudah tersedia balasan-balasan yang sesuai yang dilakukan oleh manusia. Yang dimaksud dengan la yalitkum min a'malikum syai'an. Itu kan versi kamu. Pokoknya nggak ada gunanya, masa nggak ada yang nyantol sama sekali kecuali ayat pertama misalnya. Iya itu versi Allah nggak begitu. Ya. Versi Allah itu semua ada pahalanya. La yalitkum min a'malikum syai'an. Innallaha ghafurur rahim. Ya. Kadang-kadang sehati anaknya. Ya. 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 Seakan-akan sehat buat anak itu kayak nggak ada pengaruhnya gitu. Tiap hari saya tiap hari begini. Ya. Hasilnya ya, sudah sekian tahun ya, sholatnya masih harus dibawelin dulu istilah. Ya itu kan versi kamu. Versi Allah la yalitkum min a'malikum syai'an. Ya. Begini mungkin kayak suasana berantem gitu ya. Itu semua la yalitkum min a'malikum syai'an. Enggak ada yang berkurang di sisi Allah. Semua itu ada pahalanya. Semua itu masuk amal soleh yang disebut di akhir surat Thaha. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Ya, ya, ya. Kamu harus perintahkan keluargamu sholat dan kamu harus bersabar di dalamnya. Ya. Ya, maka tolong la yalitkum min a'malikum syai'a ini ya. Jadi spirit ya, jadi motivasi di dalam beramal soleh. Ya. Capek ya capek, kesel ya kesel. Ya. Tapi jangan merasa semuanya itu kayaknya sia-sia. Ya. Ya. Yang membina juga begitu, punya binaan. Untuk binaan saya kurang apa ini saya nasihati udah sekian tahun gitu-gitu aja. Ya. Nggak ada perubahan-perubahan. Ya. Padahal si pembinanya itu kayak apa capeknya. Ya. Ya memang perubahan ada, tapi ya, usahamu untuk membuat dia solehah itu la yalitkum min a'malikum syai'an. Ya. Jadi la yalitkum ini kita baca di surat apa? Di surat At-Tur ini ya, ya walladzina amanu atrum dzurriyyatahum haqqna bihim dzurriyyatahum. Ya. Maka keimanan yang terus masuk lagi ya. Ibarat orang ya, nabung penjualannya saldonya bawahnya store lagi ya. Tahu-tahu sudah ya misalnya hasilnya udah naik, apakah jadi mobil, apakah jadi ya jadi rumah misalnya ya. Maka ini begitu masuk lagi ya. Tahu-tahu keimanan yang bertahun-tahun itu mengantarkanmu menjadi shadiqun. Billahi wa rasulih. Ya. Menjadi orang-orang shadiqun itu apa? Orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Semalam yartabu. Ya. Jadi, yakin dan ragu itu dalam hidup ini sangat menentukan ya. Ya. Jangankan urusan keimanan ini ya. Urusan olahraga aja ya. Yang ini yakin betul kalau olahraga itu dampaknya gini. Wah itu
insya Allah rajinnya masya Allah. Yang satu kayaknya olahraga ini nggak gitu-gitu amat lah. Ya udah, nggak olahraga atau olahraganya kan nggak yakin manfaatnya. Ya, masalah keimanan, gimana masalah surga, masalah neraka. Ya, berarti butuh keyakinan yang lebih kuat. Keyakinan yang tanpa lam yartabu, semalam yartabu. Baru misalkan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Jadilah manusia itu orang-orang yang shadiqun. Ya. Shadiqun itu dari kata apa? As-sidqu. Ya. Orangnya disebut shadiqun. Ya. Ya nggak apa-apa ya, entah ngulang atau memang ada informasi-informasi baru yang lain. Karena kemarin versi online, sekarang saya bikin versi offline. Ya. Ternyata beda versi offline ya. Ya walaupun sama-sama capek. Yang satu capek jalan, yang satu ya capek yang lain. Ya. Jadi shadiq itu mereka sidqu dalam Al-Quran. As-sidqu itu ada dua versi. Ya. Versi pertama as-sidqul lisan, kejujuran ucapan. Ya. Saudaranya Yusuf bilang ke masyarakat, ya, was'alul qaryatil lati, ya, ya. Kemudian di akhir ayat dikatakan wa inna lasadiqun. Ya. Dan sungguhnya informasi saya ini betul-betul ya, dari sebuah kejujuran. Ya. Itu bisa ibu baca di surat Yusuf, ya. Ya, was'alul qaryata allati kunna fiha wal 'imra allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Ya. Ayat 82, ya. Tanyakan kepada penduduk negeri ini di mana kita berada bersama rombongan kami, kami datang di dalamnya dan kami benar-benar jujur di dalam informasi yang kami sampaikan. Ya. Ya. Ada kejujuran yang san dan jujurlah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Masya Allah ada sebagian ummahat yang cita-citanya Ustaz doakan ya saya sebelum saya meninggal dunia dalam doain saya sudah selesai 30 juz. Ya. Nah, ini bagus ya. Ya. Tinggal ketika dia ngomong gitu jujur nggak? Ya. Jujur dengan dia dan jujur dengan Allah. Ya. Dengan dia insya Allah yang jujur lah. Dengan dia jujur nggak? Ya. Misalnya ya dia sudah mulai dapat Masya Allah juz 30, juz 29 ya. Ya, kan berarti sudah tidak juz tidak 30 juz lagi, tinggal sisanya 28 ya. Ya. Nah, sekitar 2 juz itu dia mulai juz 28 ya. Juz 28 saat setelah juz 28 kayaknya 29 atau 30 hilang semua ya. Baru begitu aja udah berhenti ngapal ya. Nah, ini namanya contoh di lapangan yang tidak sobek namanya. Ya. Ya. Lebih punya buku namanya Jum'atul Rasail itu ya. Itu selalu diawali dengan ayyuhal akhus sadiq ya. Nah, ini ngambil dari Quran ini.
Dikit-dikit ayyuhal akhus shadiq. Ya. Wahai kader yang shadiq, yang betul-betul jujur dengan dirinya, jujur dengan Allah. Ya. Kamu baru apa? Hilang lagi aja udah ngambek gitu. Ya. Ya. Orang lain itu bisa hafal itu karena selalu berada dalam terowongan. Kan lebih enak ngapal di sini daripada di terowongan itu. Terowongan Gaza maksudnya ya. Dan barusan saya dapat hadiah buku saat ini sama penulisnya, nulisnya di dalam terowongan katanya. Oh begitu, kalau ingin menghasilkan tulisan masuk terowongan juga. Ya Allah, maksudnya jadi berawi kita, ya Allah, seharusnya kita yang hidup enak begini harus banyak beramal lah, ya. Sementara yang di terowongan tuh yang selesai 30 juz, yang menghasilkan tulisan ini, tulisan itu, Masya Allah, barokah itu namanya. Ya. Ya itu contoh sadiqun itu begitu, ya. Gak ngambekan, gak patah arangan, ya. Pokoknya dia betul-betul menginginkan itu. Ya. Apapun yang harus dialami, ya. Karena ini sesuatu yang diridhoi oleh Allah, saya kejar, itu namanya sadiqun. Nah, versi ayat ini ketika dia itu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, itu kan dinamikanya itu Masya Allah. Ya, ya. Saya yakin ini juga ya baru ngaji doang ya. Ya. Dinamikanya lumayan juga ini ya. Ya. Tiap Rabu langsung online gitu ya. Ya. Itu juga kalau nggak sabar-sabar banget ya nggak jadi 5 tahun ini. Tahu-tahu udah 5 tahun aja. Ya. Ya. Yang Pemekah Hasan ini ya. Ya. Pemekah Hasan kelompok Rabu ini ya. Ya Syawal pun ngaji terus. Ini sesuatu puji bukan ya. Puji ya. Jadi Masya Allah saya ini dalam perjalanan tuh ya. Ya kadang-kadang saya lagi berada di Malang sambil nge-zoom, kadang-kadang lagi di Bandung sambil nge-zoom ya. Ya ingat banget itu waktu saya ngakaji alam tara ilallahi wa tawallahu qauman ghadiballahu alaihim. Itu saya lagi di rest area itu. Ya barokah lah ya. Nggak sekedar jalan ya saja ya, jalan ya. Bagi-bagi ilmu insya Allah ya. Terjadilah ya waktu itu ya. Insya Allah itu semua bukti-bukti adanya sadiqun. Ya. Nggak gampang ya. Ya, nggak gampang berhenti, nggak gampang capek untuk amal soleh. Ya. Tentu juga yang online insya Allah juga seperti itu. Ya. Nah, waktu kita belajar Al-Hasyr itu juga ada sadiqun juga. Ya. Versi Al-Hasyr sadiqun itu apa? Lil fuqara illadzina ukhriju lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Ya. Jadi karena melaksanakan Islam dengan baik, ya, mereka harus hidup dalam kefakiran. Ya. Ya. Kalau dari kecil fakir terus miskin terus itu bisa lebih sabar insya Allah. Ya. Tapi kalau masih mantan itu ya itu lebih berat ya. Mantan kaya terus jadi miskin. Ya. Ya. Itu terasa itu. Ya. Kalau dari kecil ya pokoknya ya naik kendaraan umum terus sampai kakek masih kendaraan umum. Yang nggak enak itu udah sekian tahun pakai mobil tiba-tiba ya rezeki mobilnya dicabut oleh Allah. Ya, ya butuh kesabaran yang ekstra. Nah, kenapa Allah sebut di sini fuqara muhajirin? Ya, ya. Karena ini muhajirin itu ada yang supirnya begitu, ya. Mantan kaya. Ya.
Apakah itu Abu Bakar, Umar, ya, Abdurrahman bin Auf. Mus'ab bin Umar itu mantan orang kaya. Karena hijrah jadi miskin. Ya. Suhaib, waktu kayaknya luar biasa. Hijrah cuma yang di badan saja ini. Pakaiannya yang tinggal di badan doang. Makanya Allah puji itu kondisi mereka. Lil fuqara il muhajirin. Ya. Dia berhijrah karena risiko dakwah. Ya. Diusir oleh masyarakat Makkah. Hanya karena mereka ingin menjadi hamba Allah yang baik. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwan. Ya. Hanya ingin membela agama Allah. Makanya disebut dengan ulaika humus shadiqun. Inilah orang-orang yang shadiqun. Ya. Kalau mau mereka, kalau bersikup berat begini enggak, ya. Biar aja kita ya masuk surga kelas bawah juga nggak apa-apa. Ya. Shadiqun nggak ada di surat Taubah. Ya. Nggak salah 118 tuh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya. Nah, shadiqin di surat At-Taubah itu ya. Kalau kembali ke ayat sebelumnya dari surat At-Taubah ya, disebut shadiqin manusia itu dalam menyikapi jihad itu bervariasi ya. Ada semacam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu ya. Begitu Rasulullah, insya Allah kita jihad, siap ya Rasulullah. Langsung Rasulullah sekian miliar. Utsman langsung ini sekian miliar. Abu Bakar udah nggak mikir-mikir lagi. Ya. Ini contoh shadiqin yang mungkin ya tingkat tinggi itu ya. Tapi ini semua kisah jihad yang Tabuk di surat At-Taubah itu. Ya. Antara shadiqin itu ada juga yang bulan depan kita jihad. Ya. Tempatnya jauh ya di Tabuk sana. Ya. Perbatasan Saudi sama Yordan. Dan nggak ada subsidi dari panitia. Kalau mau ikut, cari sendiri biayanya. Nyari. Sebetulnya diumumkan di awal Januari, Februari berangkat. Sampai Februari itu nggak ada sama sekali. Buru-buru mau berangkat buat makan aja susah. Ya. Terus ada yang kepedean. Ya. Udahlah, kita ngumpul aja di mana tuh rombongan berangkat. Siapa tahu ntar ada yang kesian gitu. Diajak. Ngumpul 7 orang itu. Ya. Yang di dalam tafsir disebut istilahnya bakaun. Ya. Karena akhirnya nggak bisa diajak, mereka nangis. Ya. Kemudian sampai berangkat, ya, pada nangis tuh 7 orang itu ya. 2 orang ada yang meninggal. Kata Utsman bin Affan, ya udah kamu ikut saya. Ya. Yang 1 orang Abbas, udah kamu ikut saya. Yang 5 orang nggak ada yang menghindar, pulang. Jadi nggak ikut berjihad bukan karena nggak mau, bukan karena males, tapi sudah niat udah berusaha nyari dananya nggak bisa. Maka orang seperti ini tetap dicatat sebagai orang berjihad dan shadiqin ini contohnya begini. Ya. Jadi walaupun nggak mampu, udah aja lah ya, niat aja dulu lah ya. Kalau sampai hari hanya nggak bisa, insya Allah kamu shadiqin. Shadiqin yang lain di ayat ini adalah bulan depan berarti kita jihad ya. Ya siap ya Rasulullah. Gue tahu mau jihad begitu. Ya. Sebetulnya misalnya tanggal 25 Januari nikah lagi. Ya. Gak bisa begitu mbak. Ya. Syawal kayak.
udah tahu bukan depan mau jadi nikah lagi. Ya otomatis lah ya. Berarti jaraknya ke Februari ya, ya katakan 5 atau kurang. Ya dia berada dalam kondisi bulan madu. Dan berbulan madu itu juga termasuk sunnah dalam pernikahan. Ya, tasbih namanya ya. Ya, ya udah dia berbulan madu. Lagi berbulan itu terngiang kehidupan para sahabat. Ya Allah, mungkin mereka ini sudah sampai di KM sekian kali ya. Ya, ya. Aduh, kalau mereka ini lagi sarapan kali ya. Ya. Apa ya kebuang terngiang. Ya. Yang namanya sodikun juga begitu. Ya. Ya. Sudah ada dalam kehidupan dunianya masih ingat sahabatnya Rasulullah jihadnya. Tiba-tiba dia katakan kepada istrinya, ternyata kita nggak bisa lama-lama ya. Saya harus mengejar mereka. Ya. Siapa nama itu orang? Abu Khaythama. Langsung dia berangkat mengejar Rasulullah SAW sampai akhirnya ketemu di jalan. Rasulullah mengatakan, "Kun Abu Khaythama." Orang gerak tapi Rasulullah sudah tahu itu Abu Khaythama. Sodiqin, begitulah Allah menghormati orang-orang yang sodiqin. Ya. Berarti ini tipe orang ketiga, sodiqin ya, walaupun sempat nakal-nakal sedikit, ujungnya langsung sadar gitu ya. 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 Nah, sodiqin yang keempat ini nakal beneran. Ya. Ya. Orang lalu ini ya. Siap ya Rasulullah, nyantai-nyantai ya, ya. Bukannya latihan, bukannya nyiapin bekal ini. Tahu-tahu jadi akan udah besok. Nah sekarang belum ngapa-ngapain. Ya, ya nggak terkejar lah. Ya baru nyiapin ini, udah saya belum berangkat, nggak mau nunggu. Sampai akhirnya kembali terbang. Ya. Yang tidak sodikin itu ramai datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah maaf ya kemarin saya nggak ikut, tapi kondisinya nggak kuat, saya ini musim panas sih. Ya, ya Rasulullah saya afan ya nggak bisa ikut karena panen kurma saya kan, panen kurma itu biasanya saat musim panas. Ya, musim sayang ini orang-orang ini diabadikan oleh Al-Quran. Kalau ibu baca awal juz 11 itu berbicara tentang orang ini. Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadiru lam lakum dan seterusnya. Tapi ada tiga orang nggak pakai maaf-maafan. Ya Rasulullah, saya salah, saya siap menerima resiko apa. Ada masih muda namanya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ka'ab bin Malik, Ubay bin Ka'ab ya. Jazakallahu khairan. Ya. Ada Ka'ab bin Malik, yang satu siapa namanya? Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Tiga orang ini udah terus terang aja, ya Rasulullah, saya salah, saya teledor, kalau mau hukum aja saya. Udah benar-benar dihukum seluruh Madinah enggak boleh ngomong. Ya. Ya. Enggak ditegur, enggak apa, di masjid aja. Ya. Assalamualaikum, pada diem. Ya namanya. Ya, ya, ya. Sampai Rasulullah pun pelototin. Coba saya kerjain Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mulutnya nggak bergerak, itu nggak dijawab gitu ya. Ya, ya. Ini kalau yang lain itu malu juga ya. Kalau orang masih tahu ya udah
kagak negor ini nggak mau ini. Ya. Jadi walaupun nakal seperti ini, kalau masih ya, kalau masih ngaku kesalahannya, ya itu termasuk shodiqin. Kunu ma'as shodiqin. Jadi riwayat lain di At-Tabrani ya. Dan dua-duanya memberi makna yang luar biasa. As-Sadiqin itu berarti kalau kamu punya bersama orang Sadiqin, insya Allah kamu jadi Sadiqin. Ya. Ya. Jangan jadi orang baik supaya kamu jadi Sadiqin juga. Ya. Ya, ini contoh Sadiqin antara Sadiqin dalam keimanan ya, antara mulut dan hati betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di akhir surat Al-Maidah orang-orang yang seperti ini insya Allah aman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di akhir surat Al-Maidah Allah katakan yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Di hari kiamat orang-orang shadiqin itu akan menikmati pahala-pahala kesungguhannya dalam beriman. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul 'adzim. Jadi semua ayatnya insya Allah lah shadiqin itu pokoknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi mengulang pelajaran kita Al-Ahzab dulu ya. Kalau nggak salah ayat 7 atau ayat 8. Orang shadiqin itu aja di sesi kehidupan akhirat ada deg-degan juga. Allah katakan yas'alas shadiqina sidquhum. Ya. Wa a'adda lil kafirin 'adzaban alima. Yang punya sifat shadiqin itu juga masih harus deg-degan ketika mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Maka semua sahabat, semua tabi'in kalau baca ayat ini selalu ya Allah, udah menjadi shadiqin aja ya masih harus ada sesi begini ya, ya. Yas'alas shadiqina 'an sidqihim wa 'adda lil kafirin 'adzaban alim. Ya. Penting jangan sampai tidak memiliki kriteria keimanan pada shadiqin. Ya. Begitulah insyaallah jamaah rahimakumullah apa yang bisa kita kaji ya saya ingin ngulang karena ya, ini pengulangan yang offline ya. Kalau kemarin dibahas tapi online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya.